Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Prastiti Ramadhani. Oke, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan perilaku anti korupsi. Nah, yang pertama ada perilaku individu. Hal yang dapat dilakukan oleh individu dalam berperan serta dalam memberantas korupsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri pada Sang Pencipta dan meningkatkan keimanan. Yang kedua, menanamkan pada diri sendiri bahwa korupsi adalah perbuatan yang kejam dan harus dihindari. Yang ketiga, memperbanyak membaca dan melakukan hal-hal yang positif dibandingkan melakukan perbuatan yang memicu terjadinya korupsi. Yang keempat, ikut dalam organisasi yang bermanfaat dan mengembangkan potensi diri. Yang kelima, mengontrol pengeluaran agar tidak berlebih dari pemasukan yang diterima. Yang keenam, berusaha menghindari segala bentuk pemberian hadiah yang bersifat gratifikasi. Yang ketujuh, terus berusaha dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah tanpa menggunakan cara yang instan. Dan yang kedelapan, tidak melakukan suap, sogok, atau perbuatan pemerasan. Ya, selanjutnya perilaku keluarga. Keluarga mempunyai andil besar terhadap pendidikan anti korupsi yang berlakukan dalam keluarga, terutama dalam mendidik anak. Yang pertama, mencari informasi tentang pendidikan anti korupsi. Orang tua harus mengetahui dampak dan akibat dari anti korupsi dan bagaimana cara pencegahannya dalam keluarga. Selanjutnya, orang tua juga dapat secara aktif membagi pengetahuan dan informasi tentang dampak yang ditimbulkan oleh korupsi kepada anak. Selain mencari informasi anti korupsi, orang tua juga harus membiasakan diri berperilaku anti korupsi. Oke. Yang kedua, menerapkan budaya anti korupsi. Ada sejumlah faktor dari dalam keluarga yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam proses perkembangan sosialnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman, dihargai dan disayangi, dan kebebasan untuk menyatakan diri. Maksud dari budaya anti korupsi adalah pendidikan perilaku atau arahan orang tua kepada anak mengenai tindakan tidak terpuji dari perilaku korupsi. Hal yang harus dilakukan keluarga agar terhindar dari korupsi adalah menerapkan perilaku berikut. Ya, yang pertama, selalu terbuka dan berkata jujur kepada anggota keluarga, mengontrol pergaulan anak, memberlakukan sistem keluarga yang disiplin terhadap peraturan, mengajarkan pendidikan keimanan kepada anggota keluarga, terutama kepada anak, mengajarkan dan menerapkan pendidikan moral kepada anak dan anggota. Ya. Dan yang ketiga tadi, itu memberikan pendidikan keimanan pada anak. Dalam hal ini, orang tua hendaknya memberikan pendidikan keimanan kepada anak sejak dini. Penerimaan anak terhadap aturan-aturan yang hakiki akan selalu teringat hingga usia remaja dan dewasa. Iman menjadi benteng pertahanan anak agar melakukan hal-hal kebaikan sehingga kelak terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan selanjutnya, perilaku masyarakat. Dengan dimasukkannya ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, merupakan bukti tekad pemerintah dalam memberantas korupsi yang mengikutsertakan masyarakat. Peran serta ini dilatar belakangi oleh dua pandangan sebagai berikut. Ya, yang pertama, peran masyarakat sebagai hal positif dalam
upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi. Yang kedua, penanggulangan korupsi bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau penegak hukum, melainkan merupakan urusan bangsa, termasuk masyarakat dalam unit terkecil. Ya, peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mencermati hak dan kewajiban masyarakat yang telah diatur dalam undang-undang mengenai pemberantasan korupsi sebenarnya itu sudah cukup baik. Namun, peran tersebut masih terbilang sangat rendah. Banyak asumsi mengenai penyebab hal ini, diantaranya karena adanya unsur saling menguntungkan dan sikap apatis masyarakat. Jika kedua faktor ini terus dibiarkan, maka tindak pidana korupsi semakin sulit diberantas. Oleh sebab itu, perhatian masyarakat terhadap tindak korupsi yang terjadi lingkungannya harus ditingkatkan. Ya, selanjutnya ada organisasi anti korupsi. Organisasi anti korupsi adalah organisasi yang bertujuan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Setiap organisasi memiliki visi, misi, dan strategi masing-masing dalam memberantas korupsi. Ya, ada bentuk-bentuk strategi organisasi dalam pemberantasan korupsi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menolak segala bentuk ancaman terhadap KPK yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berkepentingan khusus. Yang kedua, menolak rancangan Undang-Undang Tipikor yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Yang ketiga, mendukung kewenangan KPK dalam penuntutan dan penyadapan guna meraih informasi terkait perkara korupsi yang terjadi. Dan yang keempat, mendukung kinerja KPK dengan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi dengan berbagai bentuk sosialisasi. Dan bentuk-bentuk strategi organisasi ada 4. Dan selanjutnya berikut ini beberapa organisasi anti korupsi di Indonesia. Yang pertama ada Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara. Yang kedua Indonesian Corruption Watch. Yang ketiga Solidaritas Gerakan Anti Korupsi. Yang keempat Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi. Dan yang terakhir ada Transparency International Indonesia. Oke, sekian pelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.